Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara, absen 5, kelas 12 Manajemen Perkantoran 2. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Public Cloud, Private Cloud, dan Hybrid. 1. Public. Karakteristik utama multi-talent, infrastruktur dan sumber daya dibagikan kepada banyak pelanggan. Skalabilitas tinggi, elasticity, mampu dengan cepat menyesuaikan kapasitas sumber daya sesuai permintaan, naik atau turun tanpa batasan fisik yang signifikan. Ini memungkinkan cloud bursting, di mana beban kerja dapat dialihkan ke public cloud saat permintaan melonjak. Kemudahan akses, dapat diakses dari mana saja dan kapan saja dengan koneksi internet. Ketergantungan pada vendor, kontrol infrastruktur sepenuhnya ada pada penyedia layanan. Keamanan standar, keamanan dikelola oleh penyedia, namun sifatnya multi-talent bisa menimbulkan kekhawatiran bagi data yang sangat sensitif. Biaya rendah, model bayar sesuai pemakaian, pay as you go. Penggunaan ini perlu berinvestasi pada hardware dan pemeliharaan. Biaya operasional ditanggung oleh penyedia layanan. Contohnya ada Amazon Web Service (AWS), Google Cloud Platform (GCP), dan Microsoft Azure. Ideal untuk startup, UMKM, aplikasi yang tidak memiliki data sangat sensitif, pengujian dan pengembangan atau beban kerja yang fluktuatif. 2. Private cloud, awan pribadi. Private cloud adalah model komputasi awan, cloud computing, di mana sumber daya komputasi seperti servis, jaringan, dan penyimpanan dikelola dan digunakan secara eksklusif oleh satu organisasi atau perusahaan. Perbedaan dengan public cloud yang digunakan bersama oleh banyak pengguna, private cloud menawarkan kontrol dan keamanan yang lebih besar karena infrastrukturnya hanya untuk satu entitas. Definisi: infrastruktur komputasi awan yang didedikasikan sepenuhnya untuk satu organisasi. Sumber daya tidak dibagi pakai dengan pihak lain, bisa dihosting di lokasi fisik organisasi, on-premise, atau dikelola oleh pihak ketiga di pusat data yang terisolasi. Karakteristik utama: single tenant, sumber daya eksklusif untuk satu organisasi. Kontrol penuh, organisasi memiliki kendali penuh atau infrastruktur, keamanan, dan kustomisasi. Keamanan tinggi, karena terisolasi, private cloud menawarkan tingkat keamanan dan privasi yang lebih tinggi. Organisasi dapat menerapkan kebijakan keamanan yang sangat ketat dan regulasi. Kinerja stabil, kinerja lebih konsisten karena tidak ada gangguan dari pengguna lain. Biaya awal tinggi, membuat investasi awal yang besar untuk hardware, software, dan pemeliharaan. Skalabilitas terbatas, meski fleksibel, skalabilitas private cloud terbatas pada kapasitas fisik infrastruktur yang dimiliki. Penambahan kapasitas membutuhkan waktu dan biaya tambahan. Pemelihara sendiri, organisasi bertanggung jawab penuh atas pemeliharaan dan pengelolaan. Contohnya, infrastruktur cloud yang dibangun dan dikelola sendiri oleh perusahaan besar di data center mereka, atau layanan private cloud yang didedikasikan oleh vendor. Ideal untuk organisasi dengan data yang sangat sensitif, misalnya keuangan atau kesehatan. Kepatuhan regulasi yang ketat atau aplikasi dengan persyaratan kinerja yang sangat spesifik. 3. Hybrid cloud, awan hibrida. Hybrid cloud adalah model komputasi awan yang menggabungkan lingkungan cloud publik dan privat termasuk infrastruktur on-premise. Ini memungkinkan organisasi untuk menjalankan aplikasi dan menyimpan data di berbagai lingkungan yang berbeda, memberikan fleksibilitas dan kontrol yang lebih besar. Definisi: kombinasi dari public cloud dan private cloud atau infrastruktur on-premise yang saling terhubung dan terintegrasi, memungkinkan data dan aplikasi berpindah antar lingkungan tersebut.
Karakteristik utama integrasi lingkungan publik atau private cloud bekerja sebagai satu sistem yang terhubung. Fleksibilitas. Organisasi dapat memilih di mana mereka akan menyimpan data atau menjalankan aplikasi berdasarkan kebutuhan, sensitivitas data, kinerja, biaya, atau kepatuhan. Misalnya data sensitif di private cloud, sementara aplikasi yang membutuhkan skalabilitas tinggi dan tidak sensitif di public cloud. Efisiensi biaya. Menggabungkan biaya rendah public cloud untuk beban kerja non-sensitif dengan kontrol private cloud untuk data krisis. Keandalan dan kontinuitas bisnis. Distribusi layanan di beberapa lokasi publik dan privat meningkatkan keandalan dan mempermudah pemulihan bencana. Optimasi beban kerja. Memungkinkan perusahaan untuk mengalokasikan beban kerja ke lingkungan yang paling sesuai. Kompleksitas manajemen. Membutuhkan manajemen dan integritas yang lebih canggih untuk memastikan kedua lingkungan bekerja secara mulus. Contoh, sebuah bank menggunakan private cloud untuk data pelanggan yang sangat rahasia, tetapi menggunakan public cloud untuk aplikasi mobile banking yang membutuhkan skalabilitas tinggi saat ada lonjakan transaksi. Ideal untuk perusahaan yang membutuhkan keseimbangan antara keamanan, skalabilitas, dan biaya atau yang sedang dalam masa transisi ke cloud penuh. Cukup sekian materi saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.